Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1, muatan matematika, bahasa Indonesia dan SPDP, buku siswa halaman 61-73. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri pad dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi kuat lemahnya gerak tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan tepat. Siswa dapat memahami manfaat keberadaan alam ciptaan Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Setiap orang memiliki pakaian, ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Ini ada gambar kapas, kemudian bulu domba, kemudian ada ulat sutra. Ini bahan yang dipakai dalam membuat pakaian. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Ayo berlatih. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, baca kembali pada paragraf di atas, kemudian nanti paragraf 1 tuliskan di sini, paragraf 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, dan 5 di sini. Kita lihat pada paragrafnya. Paragraf pertama dimulai dari keluarga Udin dan sampai pada di sini, dari angin dan hujan. Kita lihat garis bawahi pada kalimat pertamanya. Nah, ini keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Ini kalimat pertama, ini diawali dari keluarga dan berakhir pada pakaian. Ini satu kalimat itu diakhiri dengan titik ini ya.
Kemudian paragraf kedua kita lihat di sini, berarti pada paragraf kedua dimulai dari pakaian dan diakhiri dengan kata domba, ya. Berarti paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Kemudian kita lihat pada paragraf ketiga. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Kemudian kita lihat paragraf keempatnya. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf kelimanya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, kalimat pertama pada masing-masing paragraf dapat kita lihat dari sini ya. Ini yang membedakan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Di sini ada spasi yang agak lebar ya, dari kalimat yang di sini yang di atas dan yang di bawah ini spasinya lebih lebar. Ini berarti antara yang di atas ini dengan yang di bawah ini sudah berbeda paragraf. Nah, setelah kita menemukan masing-masing kalimat pertama pada setiap paragraf, kemudian kita tuliskan pada bagian di sini bahan dasar pakaian. Di sini paragraf 1 kita tuliskan yang tadi, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kemudian paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, ini sudah kita tuliskan di sini dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Ayo berlatih. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tuliskan jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, setelah kita dapatkan informasi dari masing-masing paragraf ini ya, dari kalimat pertamanya masing-masing paragraf, kita kemudian merangkai kalimat ini dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5 ke dalam kotak ini. Kita tuliskan di sini. Bisa menyalin seperti ini, kita salin sini, bisa ini dengan kalimatmu sendiri juga boleh. Misalkan di sini kita tinggal menyalin yang sudah kita temukan informasi dari masing-masing paragraf, kita tuliskan di kotak ini. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, contohnya seperti ini. Kamu sebenarnya bisa tidak seperti ini pun boleh. Ini hanya sebagai contoh supaya memudahkan kamu dalam menulis informasi di masing-masing paragraf seperti ini. Ayo mencoba. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, pada beberapa kain di sini yang terbuat dari serat sutra, di sini ada beberapa motif. Di sini ada beberapa motif bangun datar ya. Di sini diantara ada persegi, ini kita lihat. Kemudian di sini ada lingkaran. Dan di sini ada persegi panjang. Kemudian di sini ada segitiga ya. Kemudian di sini masih ada segitiga kecil-kecil dan lain sebagainya. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin. Hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Nah, di sini Udin melipat tadi bangun datar yang terdapat pada motif kain batik ya. Di antaranya di sini adalah persegi panjang. Ini Udin menggambar kemudian menggunting. Kemudian setelah digunting kemudian dilipat seperti ini, dapat kamu lihat di sini ya. Nah, di sini melipatnya ada beberapa cara.
Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, ini setelah dilipat seperti ini ternyata menutupi tepat ya, sama. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, bangun ini memiliki simetri lipat. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Nah, kertas ini bisa menggunakan kertas A4 atau F4. Kalau tidak punya ya bisa menggunakan buku gambar ya. Kalau tidak ada pun bisa menggunakan buku tulis, tinggal kamu potong. Itu bentuknya sudah persegi panjang. Kemudian yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Kemudian kamu lipat, kamu coba-coba dengan berbagai cara. Nanti berapa cara yang bisa kamu gunakan supaya lipatan itu tepat menutupi kedua bagian sama luas. Yang berikutnya, buka lipatan kertas. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Apa tadi namanya? Betul sekali, namanya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi menjadi dua bagian yang sama. Mari kita membuat sumbu simetri. Siapkan persegi panjang, kemudian kita lipat ke kanan seperti ini. Nah, setelah dilipat, apakah saling menutupi dengan tepat? Ya, ternyata saling menutupi dengan tepat. Kemudian lipatannya kita buka. Nah, bekas lipatan yang tadi kita garis. Nah, garis ini merupakan sumbu simetri. Kemudian kita coba melipat dengan cara yang lain. Kita coba lipat ke atas. Nah, setelah dilipat, apakah saling menutupi dengan tepat? Betul sekali. Nah, kita buka kembali lipatannya dan garis yang kita garis bekas lipatan itu, nah garis itu merupakan sumbu simetri. Berarti bangun ini mempunyai simetri lipat seperti ini. Kita coba dengan cara yang ketiga, dengan cara melipat miring. Nah, setelah dilipat ternyata apakah saling menutupi dengan tepat? Ternyata tidak, ada bagian yang tidak tertutupi. Sehingga setelah itu kita garis bekas lipatannya itu, sehingga garis ini bukan merupakan sumbu simetri. Sehingga pada bangun persegi panjang ini ada satu sumbu simetri ini, kemudian ini kedua, berarti pada persegi panjang mempunyai dua sumbu simetri. Ayo berlatih, buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Nah, setelah tadi mencoba persegi panjang, kamu bisa menggunakan bentuk bangun datar yang lain. Misalkan seperti contoh ada persegi ya, persegi di sini. Nanti seperti tadi kamu coba seperti ini garisnya. Kemudian yang seperti ini ya. Kemudian diagonal dan diagonal ini. Kamu coba semuanya, apakah garis ini merupakan garis sumbu simetri? Kamu coba di rumah. Kalau iya, silahkan nanti tuliskan di sini banyaknya sumbu simetri lipat ada berapa, atau banyaknya simetri lipatnya ada berapa. Di sini kamu tuliskan setelah kamu melakukan percobaan pada bangun persegi. Ayo mengamati. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu.
Cobalah menirukan gerakan itu. 1. Gerakan memintal kapas. Nah, gambarnya seperti ini. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Ini ya, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kanan ini memutar ke arah depan seperti ini. Kemudian tangan kiri bergerak ke samping kiri. Kemudian tangan yang kiri ini bergerak ke samping kiri. Sini ya. Seperti ini sama seperti ini. Nah, kemudian 8 kali 1 hitungan. Silahkan nanti bisa dicoba di rumah. Yang kedua, gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, ini kakinya selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas dan bawah. Ya, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas dan bawah, ke kanan, ke bawah. Lalu ke kiri, atas dan bawah, kemudian ke kiri, atas dan ke bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Ketika tangan bergerak ke kanan, berarti gerakan kepala bergerak mengikuti arah tangan, ikut ke kanan. Ketika gerakan tangan ke kiri, berarti arah kepala ikut menengok ke kiri. 8 kali 1 hitungan. Yang ketiga, gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Nah, ini bergerak ke arah jari kaki ke depan ya. Lalu bergerak lembut ke arah perut, kemudian kembali bergerak dengan lembut ya, seperti ini. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Nah, ketika tangan bergerak ke depan ini, posisi badan agak membungkuk. Kemudian ketika kembali menarik ke perut seperti ini posisi badan tegak. 8 kali 1 hitungan. Yang keempat, gerakan menjemur. Posisi berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas. Ya, berdiri, tangan ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Setelah ke kanan atas, kemudian ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Setelah ke kanan, kemudian ke kiri bawah. Berikutnya berarti ke kiri atas, kemudian ke kiri bawah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Ketika tangan gerakannya ke kanan atas, posisi kepala pun ikut menengok ke kanan atas. Ketika tangan bergerak ke kiri bawah, posisi kepala pun menengok ke kiri bawah. Begitupun ketika ke kiri atas dan ke kanan bawah, posisi kepala bergerak mengikuti arah tangan. 8 kali 1 hitungan. Ayo menari. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian ini berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Nanti apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa WA ke Pak Guru. Untuk hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.